Saudara, hari ini saya penuh dengan sukacita dan hampir tidak bisa tidur semalam karena excited untuk hari ini. Tapi karena pengaruh obat jadi saya tidur juga. Sungguh luar biasa, kita hari ini sudah sampai kepada Daniel pasal 4. Kita akan cepat saja untuk melihat pada Daniel pasal 4. Dan selama kita belajar kitab Daniel, kita belajar mengenai beberapa karakter yang penting yang mesti kita miliki. Nah, saya berkhotbah Daniel pasal 1, pasal 2, dan pasal 4. Pasal 1 kita bicara mengenai integritas. Ya, pasal 1 kita bicara mengenai integritas, pasal 2 kita bicara mengenai perseverance. Masih ingat ya khotbahnya ya? Pasal 3 saya tahu Pak Alex dan Pak Bonar bicara mengenai iman. Benar ya? Ini pasal 4 kita akan bicara mengenai rendah hati. Kerendahan hati. Karena ini penting sekali supaya kita mengerti keinginan Tuhan dalam hidup kita. Dan Tuhan mengatakan bahwa dia tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Kita akan berdoa sebelum kita memulai belajar firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh menyembah Tuhan, memuji-muji nama Tuhan. Bahkan saat ini biarlah kami duduk diam bersimpuh di kaki Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Urapilah kami, tegurlah kami, nasihatilah kami, supaya kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami mohon Tuhan berbicara kepada kami secara langsung. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Saya mengajak saudara untuk tidak melihat semua bagian ayat, tapi sebagian saja. Memang penting sekali kalau saudara ingin khotbah ya, misalnya dapat dari mana itu khotbah dari mana ya, kita coba baca dulu di rumah pasal-pasal yang akan kita pelajari. Daniel pasal 4 kita lihat ayat 28 sampai 33 dan saya akan coba ceritakan garis besar apa yang ada di dalam pasal 4 ini. Daniel pasal 4 ayat 28 sampai 33. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, saudara membaca ayat yang. Saya akan bacakan ayat yang genap, saudara baca ayat yang ganjil. Saya mulai dengan ayat yang genap. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar. Berkatalah Raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Wah, itu mengerikan ya. Nah, kita belajar mengenai kerendahan hati. Rendah hati itu apa? Saya coba cari di kamus dan saya dapatkan begini. Rendah hati adalah sikap di mana Anda tidak memiliki kepentingan tertentu yang membuat Anda merasa lebih baik dari orang lain. Tidak sombong. Perhatikan, ada koma di dalam kamus itu, tidak sombong. Berarti itu lawan kata dari sombong. Rendah hati lawan kata dari sombong. Ini bukan rendah diri. Kalau rendah diri orang minder, beda ya.
rendah diri itu rendah hati itu menempatkan dirinya pada posisi yang sebenarnya, tidak membual, tidak mengada-ngada, tidak menyombongkan diri. Dan dalam kamus juga disebutkan mengenai apa yang disebut dengan sombong. Sombong adalah membual. Ingat, membual adalah bohong. Jadi sebenarnya apa yang ada pada dirinya, dia besar-besarkan atau memiliki rasa bangga yang berlebihan. Sehingga seorang yang terus-menerus bicara tentang pencapaiannya sendiri. Kalau dia ngomong, dia selalu bicara aku. Aku ini begini, aku ini. Ingat waktu anak-anak cerita ya, papaku punya uang banyak. Berapa? 1.000. Oh, papaku banyak lagi. 1.000, kata anak kecil gitu ya. Bapakku lebih banyak lagi. 1.000. Nah gitu kan, selalu dibesar-besarkan. Itu kalau anak-anak kecil kalau dulu ngomong seperti itu. Wah, papaku 1.000.000. Nah gitu kan, selalu dibesar-besarkan. Kita kan seperti anak kecil itu kadang-kadang. Dan kita selalu membesar-besarkan diri kita, bukan cuma sombong akan kekayaan, bukan cuma sombong akan harta, tapi banyak bidang yang kita bisa sombongkan kepada Tuhan. Ya, kita bisa sombongkan kepada Tuhan. Dan ini yang terjadi pada Nebukadnezar. Saudara tahu bahwa Allah tidak menyukai orang sombong. Saudara coba mencari di dalam Alkitab, cari kata sombong, dan di situ selalu ada kebencian Tuhan terhadap kesombongan. Dalam Matius pasal 23:12 dia berkata, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Gini maksud saya, kalau saudara, Tuhan mengatakan aku berhak merendahkan seseorang, aku juga berkuasa untuk meninggikan seseorang. Kalau kamu membual dengan kesombonganmu, aku bisa rendahkan kau. Tapi begitu engkau sederhana dalam hidupmu, aku bisa mengangkat engkau. Kadangkala kita berpikir dengan kesombongan kita merasa bahwa kita dapat pujian dari manusia. Tetapi Tuhan tahu apa sebenarnya yang terjadi dalam diri kita, sehingga dia mengatakan kamu berbohong, kamu membual, dan aku akan buat kamu rendah supaya kamu bisa belajar tentang sesuatu. Dan ini yang terjadi kepada Nebukadnezar. Nebukadnezar dalam pasal 1, saudara lihat, dia baru berkenalan dengan Tuhannya orang Israel. Dia baru tahu, orang-orang Yahudi datang dan dia memilih 4 orang yang luar biasa itu, Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel, dipilih untuk dididik sesuai dengan aturan-aturan Babel. Dididik dengan makanan-makanan dewa. Dan mereka menganggap itu yang paling penting, itu yang paling hebat. Dan dia belum tahu tentang Tuhan. Mereka hanya tahu patung, dan mereka tidak tahu tentang Tuhan. Dan ketika diuji coba, Daniel hanya makan sayur saja. Artinya dia tidak mau makan bekas persembahan berhala. Dia tidak mau menajiskan dirinya. Raja Nebukadnezar baru sadar, boleh juga ini Tuhan ya. Dia baru berkenalan pasal 1. Baru berkenalan. Di pasal 2, dia berkenalan juga dengan Tuhan melalui hikmat Tuhan. Jadi dia mimpi, dia tidak kasih tahu mimpi. Sudah tahu ya. Dia mimpi, dia tidak kasih tahu mimpinya. Nah, Allah mana yang bisa terjemahkan mimpiku? Allah mana yang tahu mimpiku? Dan dia panggil semua orang pandai di Babel, seorang wakil-wakil dari dewa-dewa mereka. Dewanya begitu banyak, disuruh ke depan dan tidak ada yang tahu. Kamu kan wakilnya dewa. Kok tidak tahu, dewamu tidak bisa beritahu kepadaku apa mimpiku? Mereka tidak tahu. Muncullah Daniel. Daniel mengatakan, di surga ada Allah yang bisa menerjemahkan mimpi. Lalu Daniel bertanya kepada Tuhan dan Tuhan menjawab Daniel. Baru di situ dia berkenalan. Siapakah Tuhan itu? Rupanya Tuhannya Daniel lebih berhikmat dari dewa-dewaku. Dia sadar itu.
tahu itu. Dia berkenalan dengan Tuhan. Pasal 3. Saudara lihat ada 3 orang Yahudi yang tidak mau menyembah patung, tetapi dimasukkan ke dalam perapian yang bernyala-nyala, dan di dalamnya dilihat seperti rupa anak manusia. Kok ada 4, aku masukkan 3, kok keluar ada di situ ada 4 orang. Dan dia melihat rupanya itu 4 orang, yang keempat itu mukanya bersinar luar biasa. Dan ketika 3 orang Yahudi itu keluar dan tidak ada bau, Sadrak, Mesak, Abednego itu keluar, tidak ada bau sama sekali. Dia tahu. Ini berarti Tuhannya Daniel berkuasa, maha kuasa. Tadi penuh hikmat, sekarang maha kuasa. Dia sudah tahu tentang Tuhan. Dia sudah belajar tentang Tuhan. Tapi dalam pasal 4, apa yang dia pelajari, dia tidak terapkan. Dia cuma tahu, tapi tidak pernah mengakui. Dan itulah sebabnya dalam pasal yang keempat ini, dia mengakui bahwa, dia mengatakan bahwa semua Babel ini, semua kerajaan yang luar biasa ini adalah karena aku yang luar biasa. Dia masih mengagungkan dewanya sendiri, tidak pernah mengakui Tuhan. Padahal di matanya sendiri sudah melihat kehebatan Tuhan. Coba lihat pasal 4 ayat 8. Dia berkata begini. Pada akhirnya Daniel datang menghadapku. Padahal sebelumnya ketika dia ingin tahu mimpi itu, dia panggil semua imam dewa-dewanya, tidak satu pun yang bisa menerjemahkan arti mimpi itu. Enggak ada satupun. Dia sudah tahu bahwa Daniel bisa menafsirkan mimpi. Kenapa dia nggak langsung kepada Daniel? Dia ingin kembali kepada dewanya dulu. Siapa tahu dewaku bisa. Padahal dia sudah tahu dalam pasal sebelumnya, dewanya tidak bisa menafsirkan mimpi. Tapi itulah Nebukadnezar. Tetap ngeyel dia. Tidak mau mengakui tentang Tuhan. Pasal 4 ayat 8 berkata, pada akhirnya Daniel datang menghadap aku. Akhirnya dia panggil Daniel. Lalu disebutkan Daniel yang dinamai Belsazar menurut nama dewaku. Dia masih menyebut nama dewanya. Dia tidak pernah menyebut nama Tuhan. Dia masih belum percaya kepada Tuhan. Penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu. Dia belum mengakui Tuhan. Dan inilah yang menjadi bencana bagi Nebukadnezar. Nebukadnezar sudah melihat itu, kejadian-kejadian begitu luar biasanya Tuhan, tapi tidak percaya, lalu mencoba mengagungkan dirinya, dan Tuhan membawa dia kepada suatu penyakit yang berbahaya. Penyakit yang tidak mau dialami oleh banyak orang. Saudara, kalau kita belajar dari sini, kita akan belajar bahwa kadangkala Tuhan memberikan kepada kita banyak sekali pengalaman. Dan pengalaman itu mestinya kita punya cara kita mencerna setiap pengalaman itu. Oh, mestinya begini. Saya akan taat kepada apa yang Tuhan katakan. Kita semua punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Seharusnya kita tidak perlu khawatir karena kita sudah pernah mengalami itu. Seharusnya kita tidak perlu mengandalkan kekuatan kita sendiri karena kita tahu dari setiap segi, setiap saat dalam hidup kita, Tuhan turut campur tangan dan Tuhan memberikan kepada kita segala yang kita perlukan. Tapi kadangkala kita mau supaya diri kita sendiri yang terlibat dan kita tidak mau Tuhan terlibat. Kita masih mengatakan apa yang saya dapat ini karena dari kehebatanku. Itulah awal bencana. Tidak belajar dari pengalaman. Tidak belajar dari pengalaman. Nebukadnezar sombong dan masih mengagungkan dirinya sendiri. Coba lihat Amsal 16 ayat yang ke-18. Tuhan berkata,
Kecongkakan itu sombong, mendahului kehancuran. Tinggi hati mendahului kejatuhan. Sebelum ada kejatuhan, ada kesombongan. Kita mesti belajar ini. Tuhan memperingatkan kita supaya kita tidak jatuh di dalam kesombongan. Jadi pasal 4 ini saudara bercerita mengenai Nebukadnezar. Suatu malam dia mimpi. Dia mimpi dan dia melihat ada sebuah pohon yang besar, tinggi lebih daripada pohon-pohon lain. Dan di atas pohon itu banyak sekali burung-burung bersarang di situ, mengambil makanan di pohon itu. Pohon itu besar sekali. Dan tiba-tiba ada seorang yang berseru, tebanglah pohon itu. Dan pohon itu ditebang, hanya dibiarkan sedikit saja, tunggulnya saja masih ada. Pohon itu ditebang. Dan ini menggelisahkan dia. Gelisah sekali. Jadi dia tahu kalau ada sesuatu yang gelisah, ini pasti ada artinya menurut dia seperti itu. Seperti mimpi dia yang pertama. Dia mimpi tentang patung yang begitu luar biasa dan dia gelisah. Kali ini dia gelisah luar biasa. Apa artinya ini? Dia panggil semua imam dewa-dewanya, orang-orang pandai di Babel, tapi orang pandai di Babel tidak bisa menerjemahkan mimpinya, lalu muncullah Daniel. Dan Daniel mengatakan, Daniel dengan penuh ketakutan, dia ingin cerita apa arti mimpi itu, tapi mukanya penuh dengan ketakutan. Sehingga Nebukadnezar bilang, aduh, ceritakan saja, nggak usah takut, ceritakan saja apa artinya. Nah, dia mengatakan, biarlah semuanya terjadi kepada musuh Tuanku, bukan kepada Tuanku. Supaya terjadi kepada musuh, bukan kepada Tuanku. Saya tidak berharap terjadi kepada Tuanku, tapi ini memang terjadi kepada Tuhan. Maksudnya begini raja, kerajaan raja akan direndahkan serendah-rendahnya. Raja akan dibuang ke dalam hutan. Raja akan berlaku seperti lembu, makan rumput di situ 7 tahun lamanya. 7 tahun lamanya. Bayangkan, saudara, orang seperti itu apa? Orang gila ya. Jadi dia merangkak di rumput dan makan rumput, lalu teriak, mu. Teriak. Raja, aku bukan raja. Aku sapi. Orang gila bukan begitu. 7 tahun lamanya akalnya tidak ada di situ. Diceritakan itu. Dan dalam ayat yang kita baca tadi, dalam ayat yang ke-28, semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar. Sebab setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas tanah Raja Babel, berkatalah Raja, bukankah Babel yang besar itu, yang kekuatan kuasaku, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Itu kan sombong namanya. Raja itu mengatakan Babel besar itu karena aku. Dia lupa satu hal, bahwa dia dipakai. Tuhan berkenan supaya dia dibesarkan dan dipakai oleh Tuhan untuk menghukum bangsa-bangsa lain. Raja ingin menghukum bangsa lain termasuk bangsa Israel, bangsa Yahudi, dihukum oleh Tuhan dan dia dibesarkan oleh Tuhan untuk menghukum bangsa Israel, menghukum bangsa Yahudi. Bahkan dia dipakai oleh Tuhan, kamu besar, kerajaanmu besar, supaya engkau memelihara orang-orang Yahudi, bawa ke tempat kamu dan kamu pelihara di situ selama 70 tahun sebelum dia balik ke negaranya. Dan saudara tahu, dia dipakai oleh Tuhan. Semua yang menjadi kepandaiannya, keahliannya, itu semua berasal dari Tuhan. Tapi Nebukadnezar tidak seperti itu. Dia mengatakan Babel besar karena aku. Babel itu besar karena aku, bukan karena yang lain. Dia
tidak mau mengatakan itu karena Tuhan. Padahal dia sudah belajar dari pasal 1, pasal 2, pasal 3. Dia sudah belajar tentang Tuhan. 12 tahun, 12 bulan setelah mimpi itu terjadilah dia menjadi gila. Saudara, ini yang Tuhan katakan kepada, sebenarnya yang katakan kepada Nebukadnezar. Kamu itu raja, kamu sudah lihat bagaimana aku bertindak, bagaimana aku berbuat, bagaimana aku melakukan segala sesuatu bagi bangsamu, tapi kamu tidak belajar dari situ, masih mengakui bahwa engkau adalah yang melakukan semuanya itu. Setelah kejadian itu, setelah kejadian semua, baru dia mengakui. Coba lihat ayat 36. Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, jadi dia sudah nggak gila lagi. Kembalilah juga kepadaku kebesaran, kemuliaanku untuk kemasyhuran kerajaanku. Pada para menteriku, para pembesarku menjemput aku lagi, aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan, memuliakan Raja Surga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya yang adil dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Dibelajar dari situ. Pertama, saudara, yang kita perlu pelajari, tempatkanlah dirimu pada porsi yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Siapa kita? Siapa Allah? Siapa kita? Dan siapa Tuhan? Dia itu pencipta segalanya. Saudara tahu itu semua. Dia berhak mengatur ini, dia berkuasa mengatur ini, mengatur itu. Tapi kita kadang-kadang sombong di hadapan Tuhan dan berkuasa untuk mengatur Tuhan. Itulah yang disebut dengan kesombongan. Kita merasa lebih hebat dari segala-galanya. Nebukadnezar, dia tidak belajar. Dia tahu hikmat Tuhan, dia tahu Allah berkuasa, tapi dia melawan Tuhan. Dia melawan Tuhan. Jadi kesombongan dia membuat dia lebih tinggi dari Tuhan. Merasa lebih tinggi dari Tuhan. Ini semua karena aku. Dan Tuhan berkenan untuk merendahkan dia. So, setiap orang kita punya potensi untuk sombong, gak peduli siapa orangnya. Termasuk saya. Kita punya potensi untuk sombong. Kita bisa menyombongkan harta kita. Kita bisa menyombongkan mobil kita, rumah kita. Tapi kadangkala kita juga menyombongkan ilmu kita, kepandaian kita, karir kita. Bahkan kita menyombongkan keluarga kita. Anak-anak saya jauh lebih baik daripada anak-anakmu. Kita menyombongkan apa yang kita punya. Bahkan ada orang yang tidak punya apa-apa pun mau menyombongkan dirinya. Ada kan kalau kayak gitu kan? Pura-pura punya sesuatu. Kita punya potensi untuk sombong. Saya ingat pada waktu saya pergi ke sebuah daerah, saya kunjungan penginjilan ke daerah Medan, dan di situ saya kunjungan seorang bapak, dan dia saya ajak ke gereja. Ayo Pak, ke gereja. Nggak pernah ke gereja karena bapak ini nggak pernah ke gereja, karena saya tahu itu rumahnya itu orang Kristen, itu nggak pernah ke gereja. Saya ajak dia, ya Pak, ke gereja. Oh dia, bapak siapa masih muda? Lihat saya ini udah tua, rambut putih, keriput. Bukan itu ya maksudnya. Rambutnya putih, emang dia udah tua. Bapak tahu, waktu saya lahir, Alkitab tuh di kepala saya. Jadi biasalah orang tuh lahir, baby baru lahir taruh Alkitab, taruh di atas kepala gitu. Nggak tahu apa maksudnya itu.
kelihatannya suci atau dijaga lah gitu ya. Bayi sudah taruh. Dan saya sudah baca Alkitab ini Pak, udah puluhan kali. Dari Kejadian sampai Wahyu. Sudah puluhan kali. Bapak baru berapa kali? Dan dia sombong sekali. Tapi gak pernah ke gereja. Sombong rohaninya minta ampun. Hati-hati. Kita pun bisa sombong rohani. Di hadapan orang lain, kita sombong rohani. Kita merasa kita lebih hebat dari orang lain. Saudara harus sadar, sama seperti Nebukadnezar, ketika dia diberikan kelebihan oleh Tuhan, seharusnya kelebihan itu dimanfaatkan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi begini, Nebukadnezar diberikan kekuatan yang luar biasa, dia menjelajah semua tempat. Saudara bisa cari di Google sebesar apa kerajaannya. Dia pergi ke sini hancur, pergi ke sini hancur. Semua negeri itu hancur, semua berada di dalam kekuasaannya. Dan dia bawa bangsa Yahudi ke Babel untuk pelihara selama 7 tahun. Supaya orang Yahudi belajar untuk tidak berdosa lagi kepada Tuhan. Jadi Nebukadnezar, kelebihannya digunakan oleh Tuhan untuk mengajar bangsa Yahudi. Harusnya seperti itu, bukan untuk menyombongkan diri. Jadi dari situ kita mesti belajar. Kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita bukan untuk menyombongkan diri. Kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita gunakan buat orang lain. Buat Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kepada saudara lebih harta, uang, coba lihat masih banyak yang kekurangan. Kalau saudara diberikan kepada kepandaian, kepandaian itu mestinya dipakai untuk menolong orang lain. Kalau saudara diberikan Tuhan mungkin kesempatan luar biasa dalam pelayanan, itu seharusnya saudara melayani orang lain. Kalau lihat orang lain jatuh dalam dosa, dan saudara yang begitu rohani, bukan menyombongkan dia jatuh, aku lebih rohani dari dia. Bukan seperti itu. Tapi anakku, temanku ini jatuh. Aku yang rohani seharusnya menolong dia, bukan menjadi kesempatan bagiku untuk menyombongkan diri. Mestinya kita belajar dari situ. Hati-hati saudara, setiap orang Kristen berpotensi untuk menyombongkan diri. Kadang-kadang begitu ya, pendeta juga gitu. Kalau sudah habis khotbah turun, khotbahku tadi bagus ya. Dengar khotbah orang lain, kok begitu khotbahnya? Nggak kayak khotbahku. Merasa lebih hebat. Pendeta itu banyak sekali godaannya untuk menyombongkan diri. Ya, makin saudara dekat sama Tuhan, dosa itu makin mengintai. Kalau orang biasa jatuh dalam dosa, mungkin biasa-biasa aja. Begitu pendeta jatuh dalam dosa, wah sudah deh. Bukan rusak susu sebelanga, rusak susu sedanau. Parah. Parah. Tidak bisa seperti itu saudara. Jadi kalau kelebihan kita seharusnya dipakai untuk memuliakan Tuhan. Kalau saudara banyak uang, maka Allah izinkan itu terjadi supaya dengan uang itu saudara gunakan untuk orang lain. Kalau saudara pandai, maka kepandaian itu diizinkan Allah supaya saudara mengajar kepada orang lain. Seharusnya kita belajar bahwa kelebihan-kelebihan kita, makin lebih kita, makin besar tanggung jawab kita kepada Tuhan. Harusnya seperti itu, ya. Jadi saudara makin pandai dalam Alkitab, saudara punya tanggung jawab untuk mengajar kepada orang lain. Oh Pak, kalau gitu saya nggak mau belajar Alkitab. Nggak kayak gitu. Tuhan juga bilang, hendaklah kamu bertumbuh. Wah, ini ya. Terima tantangan itu. Tuhan bilang kamu bertumbuh, kamu belajar Alkitab, kamu makin dewasa, dan tugas
dan tanggung jawab kamu akan makin besar. Sudah diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendapatkan uang banyak. Seharusnya itu menjadi kesempatan bagi saudara untuk memberikan kepada orang lain. Dan tanggung jawab saudara dengan uang itu makin besar. Coba Lukas pasal 12 ayat 48. Lukas 12 ayat 48. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Ayo. Mau makin kaya kan? Mau. Tapi makin dituntut oleh Tuhan. Mau makin pandai kan? Makin dituntut oleh Tuhan. Mau karirnya lebih naik? Mau. Tapi makin dituntut oleh Tuhan. Lebih lagi dituntut oleh Tuhan. Jangan sekali-kali menganggap apa yang kita punya karena kehebatan kita. Semua diberikan oleh Tuhan. Sekali lagi saudara, kita semua rentan terhadap kesombongan. Gini aja deh di gereja, kita membandingkan pelayanan kita dan pelayanan orang. Aku sudah bisa gini loh, kamu bisa apa? Oh, enggak ada di sini. Enggak ada di sini ya, sini baik-baik semua. Ayolah, jangan pernah membanding-bandingkan. Kemudian kita lihat kejadian berikutnya. Kejadian berikutnya di dalam Daniel pasal 4 ayat 31. Raja belum habis bicara. Jadi dia ngomong, dia membanggakan dirinya bahwa dia hebat. Dia belum habis bicara. Ini menarik, luar biasa. Ketika suatu suara terdengar dari langit, kepadamu dinyatakan, ya jadi Nebukadnezar, bahwa kerajaanmu telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makan rumput seperti kepada lembu. Dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, 7 tahun. Hingga engkau mengakui bahwa yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Maka saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Ini yang terjadi kepada Nebukadnezar. Dia menjadi gila. Dia menjadi gila. Dalam istilah medis ada yang disebut dengan istilah boantropi. Sudah baru dengar itu? Boantropi adalah sebuah penyakit di mana seorang merasa bahwa dirinya lembu. Boantropi adalah salah satu penyakit yang dihindari oleh manusia. Jadi ada orang yang suka makan rumput dan dia disebut penyakit boantropi syndrome. Ada next slide, coba lihat. Nanti saudara cari di Google, ini penyakit kejiwaan. Ini penyakit kejiwaan, dan ketika kita cari boantropi, saudara akan ketemu dengan nama Nebukadnezar. Menarik sekali. Karena orang-orang dari psikolog mencoba mengkaitkan Nebukadnezar, walaupun mereka tidak percaya kepada Tuhan, mereka sudah baca itu Nebukadnezar. Oh, seperti lembu, berarti sudah ada sejak zaman dulu. Saya tidak mau mengaitkan apakah Nebukadnezar sakit boantropi atau tidak. Tapi yang saya mau kasih tahu, seketika itu juga Tuhan berkehendak dia direndahkan. Seketika itu juga Tuhan berkehendak dia
direndahkan. Hati-hati. Setiap kesombongan kita akan diganjar oleh Tuhan. Kok Tuhan kejam? No. Dia mau kita belajar sesuatu. Bukan kejam. Karena kalau kita tidak direndahkan, kita tidak belajar tentang sesuatu. Kita tidak belajar tentang Allah. Kita tidak pernah menghormati Allah. Tidak pernah. Waktu saya bekerja di perusahaan, di lembaga di Amerika, sebanyak sekali dapat uang, dan saya merasa bahwa saya tidak bisa melepaskan diri dari uang itu. Dan saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak mau, aku percaya kepada uangku, tidak percaya kepada Tuhan. Bukannya gini, saya percaya, saya orang yang percaya kepada Tuhan sebenarnya pada waktu itu. Saya percaya sebenarnya bahwa Tuhan pelihara hidup saya. Lalu Tuhan bilang, kalau kamu sanggup mengatakan bahwa kamu percaya bahwa aku bisa pelihara kamu bisa nggak lepas semua itu dan meninggalkan semua itu dan menjadi pendeta? Saya bilang, no. Diuji kan gitu kan. Kamu percaya nggak bahwa aku sanggup pelihara kamu? Kata Tuhan. Aku percaya Tuhan. Semua orang Kristen pasti ngomong begitu. Aku percaya Tuhan pasti sanggup pelihara aku. Aku tidak akan kekurangan. Aku yakin itu. Oke. Kalau gitu, tinggalkan semua pekerjaanmu, berhenti. Tinggalkan dan ikut aku. Nah, disitulah persoalan muncul. Kamu percaya nggak kepada Tuhan? Tapi ya itulah, saya taat kepada Tuhan dan saya tinggalkan semua. Pikir saya, Tuhan akan segera menolong saya, sementara tabungan masih ada. No, Tuhan tidak segera menolong. Tuhan mau tabungan itu habis. Disitulah saya belajar untuk direndahkan. Belajar untuk tidak menyombongkan diri. Sekejap Tuhan bisa buat itu. Tuhan bisa buat itu supaya belajar sesuatu. Belajar tentang Allah. Nebukadnezar sudah ditegur oleh Daniel, dan dia berkata kepada Nebukadnezar, ayat 27, "Ya Raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati tuanku. Lepaskanlah diri tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan, dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan tuanku akan dilanjutkan." Sudah dianjak. Sebelum peristiwa itu terjadi, Nebukadnezar, jangan berbuat dosa. Kayaknya ini peringatan bagi kita. Sebelum Tuhan berkenan menghajar kita, jangan berbuat dosa. Jangan sombong. Kalau kesombongan itu udah kelewatan, kita akan direndahkan serendah-rendahnya oleh Tuhan. Nah, setelah peristiwa itu semua ada 7 tahun. Bayangin 7 tahun gila itu kayak apa ya. Dan tidak tinggal di rumah. Saya rasa Nebukadnezar pada waktu dibawa ke istana dia berontak, "Aku mau cari rumput, aku mau makan rumput." Itu repot sekali. Dan tidak pernah mau mandi, 7 tahun lamanya. Dibuat rendah. Apa kata raja-raja lain tentang Nebukadnezar? Itu raja yang besar itu gila. Apa kata orang tentang kalau kita yang menyombongkan diri direndahkan oleh Tuhan? Setelah masa itu, barulah dia mengakui Tuhan. Saya mengajak saudara untuk membandingkan kata-katanya. Daniel pasal 4 ayat 30.
dia berkata demikian. Berkatalah raja, bukankah Babel itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatanku, kuasaku, dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Lihat, semua pada aku. Orientasinya kepada aku. Lihat ya, coba lihat ya. Kekuatanku, kuasaku, kemuliaanku, kebesaranku, dan aku yang bangun. Semua tentang aku. Jadi hati-hati. Saudara kan ketahuan saudara sombong, kalau dalam percakapan banyak akunya. Aku itu ya, ini. Aku tuh selalu begini. Aku gini. Aku selalu ini. Semua tentang aku. Ketahuan itu semua. Ketahuan. Ini bukan dasar gitu. Aku. Semua tentang aku. Tapi setelah dia dihajar oleh Tuhan, dia berkata, jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Sekarang beda. Semua tentang aku, sekarang tentang Allah. Aku memuji Allah, aku meninggikan Allah, aku memuliakan Allah. Perbuatan Allah besar, jalannya adil, dia sanggup merendahkan orang dan meninggikan orang. Semua orientasi kita jangan kepada aku. Kita harus berorientasi kepada Tuhan. Di dalam perjanjian baru, saudara, dalam perjanjian baru Tuhan mengungkapkan tentang ada orang yang sombong dan ada orang yang tidak menganggap dirinya hebat. Buka Matius pasal 19. Ini cukup panjang, saya akan bacakan kepada saudara. Matius pasal 19 ayat 13. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang itu. Tapi Yesus berkata, biarkan anak-anak itu. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka. Dan kemudian ia berangkat dari situ. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu, semuanya telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Ada dua macam orang yang diceritakan Yesus di sini. Ada anak kecil yang tidak punya apa-apa, mau datang kepada Yesus tanpa membawa apa-apa. Ada orang yang sejak masa mudanya dia melakukan hukum Taurat, perbuatan baik. Jadi dia datang kepada Yesus. Apa yang dia bawa? Perbuatan baiknya. Dia membanggakan bahwa dia bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Dia sudah melakukan ini, sudah melakukan semua, sudah kulakukan sejak masa
mudaku. Sombong sekali. Sombong sekali. Okelah engkau bisa, engkau melakukan semua yang baik itu dalam hidupmu. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Coba lihat anak kecil yang tidak membawa apa-apa. Anak kecil itu datang kepada Yesus dengan pikiran bahwa aku bisa masuk surga. Aku bisa terima surga. Hanya karena Tuhan berikan kepadaku. Bukan karena aku melakukan sesuatu. Tapi orang ini, aku bisa masuk surga kalau aku melakukan sesuatu. Siapakah kita dengan sombongnya dengan mengatakan bahwa dengan perbuatan baik kita bisa terima surga? Nggak ada. Surga itu hanya Tuhan. Hanya Yesus yang mampu memberi. Sama seperti Nebukadnezar. Aku. Semuanya sudah kulakukan sejak masa kecilku. Dengan sombongnya banyak orang mengatakan, aku nanti akan ditimbang dan perbuatan baikku akan lebih banyak. Sombong. Akan direndahkan oleh Tuhan. Cerita ini, perjanjian baru, ketika Yesus menceritakan anak kecil dan orang yang kaya ini, dan cerita Nebukadnezar yang menyombongkan diri. Ada cerita di mana kita seharusnya merendahkan diri kita, menaruh semua yang kita miliki, dan hanya berserah kepada Tuhan, menjadi seorang anak kecil, datang kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak bisa ke surga kalau bukan Tuhan yang memberikan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya butuh Engkau datang kepadaku, menyelamatkan aku, menjadi anakmu. Aku bisa terima surga hanya karena Engkau yang mampu memberi. Aku tidak bisa mengusahakan surga. Ngerti ya? Kalau saudara sudah percaya kepada Yesus, menyerahkan hidupmu kepada Yesus, saudara melihat apa yang lebih dari hidupmu. Saudara harus belajar bahwa tanggung jawab saudara lebih. Saudara belajar bahwa kelebihanmu seharusnya mencukupkan orang-orang yang kurang. Kalau saudara belum percaya kepada Yesus, saudara tidak bisa mengatakan dengan perbuatan baik aku bisa masuk surga. Yesus mengatakan seperti anak kecil yang tidak bawa apa-apa, tidak perlu bawa perbuatan baik, hanya datang kepada Tuhan, hanya datang, dan Dia akan menyelamatkan engkau. Mari kita berdoa.